Baik, selamat bertemu kembali para mahasiswa DPWK Undip, khususnya para mahasiswa yang berada di semester 1, ya, mahasiswa baru yang sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih sekali lagi. Perkenalkan saya Grandi Loranesa Wungo. Hari ini akan menyampaikan salah satu materi eh, yang cukup terkait dengan perancangan kota. Jadi bagaimana IoT ini korelasinya dengan perancangan kota, khususnya kaitannya dengan bagaimana implikasi, kemudian isu-isu, lalu eh, bukti-bukti konkret yang sudah pernah dilakukan dari peran IoT ini sendiri. Beberapa outline yang sudah saya siapkan dan akan kita bahas beberapa menit ke depan, ya. Saya akan coba singgung sedikit bagaimana Internet of Things itu dari perspektif urban design. Kemudian juga saya akan bahas apa sih sebenarnya urban design itu, atau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan perancangan kota, ya. Sedangkan seseorang yang mencoba mempraktekkan ilmu tersebut disebut dengan urban designer. Lalu bagaimana praktek-praktek IoT dalam perancangan kota? Lalu apa saja isu-isunya yang sekarang ini sering dibahas dalam forum-forum tertentu? Lalu bagaimana konsep-konsep urban design itu cukup relate dengan IoT? Dengan beberapa best practice yang bisa kita sama-sama menjadi bahan pelajaran. Baik, eh, Internet of Things sendiri itu sudah menjadi item yang sangat kuat relasinya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai eh, kalau di sini disampaikan sebagai new items atau marketing trend, ya. Jadi sangat luar biasa pengaruh dari IoT ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi, ya, dalam berbagai sektor, ya. Kalau kita bicara dalam skala perkotaan itu eh, kasus-kasus seperti pengelolaan infrastruktur, ya, lalu teknologi, ya, yang memang cukup relate dalam kehidupan manusia sehari-hari di seluruh belahan dunia itu menjadi sangat kuat. Lalu juga kalau kita lihat salah satu definisi yang coba saya kutip di sini, IoT adalah sebenarnya jaringan objek fisik yang tertanam dengan perangkat lunak berupa sensor atau teknologi lainnya untuk bertukar data dan menghubungkan objek, informasi atau data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet, ya. Jadi salah satu kutipan yang saya coba ambil terkait dengan definisi IoT ini sendiri, tapi saya rasa sudah banyak disinggung oleh beberapa perkuliahan sebelumnya, ya. Lalu bila kita perhatikan, ya, karakteristik dari IoT itu sendiri itu ada 7 macam, ya. Ada 7 variabel yang cukup common dengan karakteristik dari Internet of Things itu sendiri. Ya, yang pertama itu sebenarnya eh, bukan sebenarnya, ya. Yang pertama itu adalah connectivity, ya. Jadi connectivity di sini lebih menekankan kepada bagaimana koneksi, ya, dari banyak perangkat pendukung seperti perangkat keras dengan sensor dan sistem kendali yang saling terhubung. Ya. Itu dulu yang harus kita paham, bahwa connectivity dari Internet of Things ini dia merupakan koneksi dari begitu banyak perangkat, baik itu yang sifatnya utama maupun pendukung, ya, seperti perangkat keras, juga sensor dan sistem kendali yang saling terhubung gitu. Lalu yang kedua itu adalah things-nya, ya. Things ini maksudnya adalah objek yang dapat dirancang itu eh, dan ya harus pastinya dapat terkoneksi, ya. Jadi objek yang bisa dirancang kemudian bisa dikoneksikan, ya, dan berisi perangkat sensor yang dapat dilampirkan, ya. Jadi ada beberapa dokumen. Dokumen dalam sifat ini maksudnya bukan file dokumen Word gitu, bukan, ya, tapi ada attach beberapa komen atau script gitu yang bisa di attach ke itemnya gitu. Jadi bahasa programming lah gitu istilahnya.
Kemudian ada data information atau informasi data yang merupakan ide utamanya ya. Jadi ada ide utama dalam IoT-nya yang sebenarnya itu dapat diakses secara luas karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya smart things di dalamnya. Jadi data itu harus widely accessible. Kemudian selain yang keempat ya, itu communication. Communication ini kaitannya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan data melalui perangkat yang terhubung. Jadi data tersebut itu bisa diolah gitu. Ya, kita bisa mengakses data. Sederhananya gini, ada data mentah, kita bisa secara free mengakses, mendownload, kemudian kita olah menjadi sebuah informasi yang mungkin spesifik dengan tujuan kita. Intelligence, ya tentu saja karena Internet of Things, kecerdasan menjadi suatu poin penting. Yang dimaksud di sini adalah tindakan menganalisis data, ya. Jadi kecerdasan tindakan untuk menganalisis data dan kemampuan jangkauan kerja yang menghasilkan pemecahan masalah dan mendapatkan manfaat dari segala hal yang ingin ditujukan tadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah pemecahan masalah yang menjadi keuntungan dan mengimprovisasi apa nih dari kecerdasan atau analyzing data yang kita punya. Lalu setelah kita mampu mengolah analisis data secara digital ya, tentunya dengan digital tentunya kita mengharapkan bisa mengambil sebuah keputusan gitu ya, baik itu secara otomatis ataupun manual. Dan yang terakhir itu adalah ekosistem, di mana ekosistem ini adalah semua sambungan secara lengkap, baik itu sensor, data, komunikasi yang memang saling terkait, begitu juga dengan kecerdasan yang ada di dalamnya. Itu salah satu karakteristik yang paling common dari IoT. Lalu dalam sektor division dari IoT sendiri ada beberapa sektor ya, mulai dari kalau kita bagi gitu kaitannya dengan perkembangannya ke depan ya, IoT ini ada beberapa divisi seperti sektor pembangunan ya, di mana sektor pembangunan ini terdiri dari jenis-jenis seperti Internet of Things kaitannya dengan building, perkantoran, pertokoan gitu ya. Meliputi juga dengan misalnya contoh penyediaan akses kontrol ya, kemudian sensor untuk kebakaran, pengaturan penerangan, sampai sistem keamanan ya. Jadi ini kaitannya dengan sektor pembangunan yang sudah banyak dipraktekkan. Lalu yang berikutnya juga adalah sektor energi. Sektor energi ini sendiri termasuk dari sebuah sektor yang memang mencoba untuk mengolah atau memanajemen ya, memanfaatkan pembangkit listrik energi terbarukan dengan aplikasi ya, dengan aplikasi tentunya. Biasanya application in the gas and oil extraction process ya. Ini di sini IoT sudah turut campur perannya. Oke, lalu yang berikutnya adalah household sector ya, atau kalau tadi ini di energi sektor, ini di sektor pembangunan dalam skala besar, kemudian ini di household atau di level rumah tangga atau neighbor gitu ya. Di sektor household sendiri itu banyak yang bisa digunakan ya. Misalnya peningkatkan infrastruktur rumah, keamanan pemantauan CCTV, lighting ya. Kalian di rumah sekarang misalnya punya home internet di rumah, bisa secara otomatis men-set lampu itu warnanya apa dari handphone, mau dihidupkan atau dimatikan, diganti vibrant warnanya, intensity light-nya bisa diganti semua. Begitu juga di sektor yang keempat, yaitu di health sector atau di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan ini sendiri juga IoT menjadi sangat bermanfaat gitu ya, mulai dari toolsnya, kita bicara dari tools, kemudian aplikasi untuk monitoring ya, untuk memantau, lalu juga untuk riset ya, terutama banyak sekali nih, apalagi untuk di riset kami sebagai akademisi sangat terbantu sekali gitu ya dengan adanya IoT.
khususnya teman-teman yang berada di sektor kesehatan dan juga di lab. Lalu yang berikutnya juga dari sektor industri ya. Nah, ini sektor industri yang banyak kaitannya dengan aktivitas ekonomi ya. Mulai dari penggunaan pemrosesan data pekerja, kemudian alat-alat keamanan ya, analisis lokasi produksi ya. Itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi peran dari IoT di sektor industri kurang lebih seperti ini. Juga di pertanian gitu ya. Ini sudah mulai digalakan semuanya. Lalu di transportasi sektor perannya IoT seperti apa gitu? Perannya itu di transportasi sendiri banyak. Contohnya misalnya di pesawat gitu ya. Lalu di kapal gitu ya. Bagaimana mereka navigasinya, kemudian pemasangan security system ya, kemudian tracking kendaraan. Itu semua menjadi peran dari IoT sendiri gitu ya. Lalu juga bisa digunakan sebenarnya ketika kalian melakukan payment ya, melakukan payment untuk menggunakan transportasi tadi gitu. Itu ada peran IoT di dalamnya. Itu ketika kita bicara dalam perspektif PWK gitu ya. Lalu juga di sektor perdagangan kaitannya juga dengan industri tadi hampir sama. Kemudian juga sektor keamanan tadi ya, banyak di alat tracking, security system ya, alat monitoring, khususnya misalnya kita ingin monitoring suatu proyek atau environment tertentu, lingkungan binaan, peran IoT ada di sana. Lalu yang terakhir teknologi and network sector ya. Sebenarnya key element dari IoT itu apa sebenarnya? Kenapa begitu penting kita harus mempelajari IoT sebenarnya ya? Jadi kita perlu mempelajari ini karena sebenarnya kita tidak bisa terhindar dari perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang, muncul temuan-temuan baru ya. Lalu secara tidak langsung pun banyak perangkat-perangkat di pasaran sekarang itu sudah mulai mengadaptasi konsep-konsep teknologi di dalamnya gitu ya, yang memang nanti kedepannya akan sangat bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia ya. Jadi ini alasan yang sangat sangat kuat karena tidak kalian harus mempelajari ini gitu ya. Kedepannya semuanya akan banyak bersinggungan dengan teknologi gitu ya. Beberapa kunci ya, beberapa key element dari IoT sendiri ada yang namanya embedded sensor, image recognition, dan near field communication. Ya, jadi ada 3 poin ini. Ya, ini hanya sekedar definisi sajanya saya sampaikan. Jadi misalnya kalau embedded sensors itu maksudnya adalah sensor yang tertanam ya di dalam satu device untuk mendeteksi dan mengkomunikasikan data yang diperoleh pada perangkat teknologi. Sedangkan image recognition ini adalah pengenalan gambar ya, pengenalan gambar, lalu juga menjadi sensor gambar untuk mendeteksi objek. Oh, ketika dia merekognisi image, ini ini laptop, oh ini mouse, oh ini kabel, oh ini pensil, oh ini manusia gitu. Nah, itu dia image recognition. Lalu juga ada NFC ya, di mana untuk memudahkan orang melakukan payment ya, mulai dari perangkat yang paling simpel yang ada di saku kita sampai dengan mungkin laptop ataupun perangkat-perangkat yang lebih besar dalam perusahaan-perusahaan lain ataupun di government gitu ya bisa. Lalu apa keuntungannya? Ya saya rasa sudah jelas gitu. Kalau misalnya ada Internet of Things gitu ya, kita pasti yang pertama bisa meningkatkan keterampilan, skills ya, meningkatkan keterampilan. Kemudian juga bisa menekan biaya tentunya ya. It is affordable to learn ya, juga bisa meningkatkan biaya juga tadi yang saya sampaikan. Lalu making easier your work and technology in technology ya, terus improve the quality of work ya. Jadi mengimprovisasi kualitas yang tadinya sudah mungkin di level good, sekarang kita mengimprovisasi untuk bisa bagaimana bisa very good. Seperti itu. Lalu juga untuk mengimprovisasi perangkat-perangkat pintar yang sudah ada. Yang keenam, meningkatkan
peluang kesempatan kerja yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di zaman banyaknya singgungan dengan digital, sebenarnya kalau kalian perhatikan juga sudah mulai banyak profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya itu bisa ada gitu ya. Bisa making money dari sana. Lalu juga ada you can make a good strategy business ya. You can make a good strategy business dengan peran IoT ini. Jadi apa yang bisa kita sangkal dari keuntungan dari IoT ini sendiri. Nah, itu terkait dengan IoT. Bagaimana dengan urban design itu sendiri? Kalau urban design ya, ini harus saya akan singgung sedikit. Memang nanti akan banyak dibahas di semester-semester atas atau di semester-semester yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana secara detail kita akan membahas semua variabel-variabel atau semua tools-tools yang ada di urban design atau ilmu perancangan kota ini bisa kalian kuasai. Tapi akan secara implisit saya menyinggungnya. Ini definisi yang paling umum ya. Untuk urban design itu adalah sebenarnya bidang interdisipliner. Jadi di dalam urban design itu ada beberapa kompetensi atau bidang ilmu yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan monodisciplinary tapi interdisciplinary. Ya. Bidang yang sangat banyak dan juga kompleks ya. Interdisciplinary field comprising of architect ya, landscape, urban landscape, urban planning, civil and transportation engineering, and municipal engineering including law and real estate development. Jadi memang di dalamnya situ ada arsitektur ya karena interdisipliner, ada landscape kota, kemudian ada perencanaan perencana kota, ada sipil, transportasi. Waduh, terus bagaimana gitu dengan dari kaitannya dengan apa namanya urban design sendiri gitu. Nah, in urban design ya, in urban design perencana tata kota atau perancangan tata kota merupakan bagian dari proses perencanaan itu sendiri ya, di mana perencanaan di dalamnya itu ada terdiri dari atau berkaitan dengan kualitas fisik dan tata ruang lingkungan. Jadi akan banyak bicara tentang physical and spatial quality of the environment. Nah, kalau bisa kita rumuskan dari dua definisi tadi, sebenarnya urban design itu adalah sebenarnya ilmu untuk mendesain sebuah lingkungan fisik dan spasial, ya, bukan building, ya, tolong disimak-simak. Jadi di sini adalah physical and spatial environment, bukan building. Kalau building itu arsitek, ya, yang memiliki 8 bentuk elemen. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada land use, tata guna lahan, ada building form and massing, bentuk dan massa bangunan, ada circulation and parking atau sirkulasi dan parkir, kemudian open space, ruang terbuka, pedestrian ways, ruang pejalan kaki, activity support, aktivitas pendukung, signage sebagai penanda, dan preservation sebagai aktivitas melestarikan atau preservasi. Ya, secara singkat ya, saya akan bahas bahwa kalau penggunaan lahan itu nanti sebenarnya banyak kaitannya dengan pengaturan penggunaan lahan, diperlukan untuk memberikan kestabilan antara bangunan dan ruang terbuka ya, serta juga pemanfaatan bangunan-bangunan. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk mengurangi penggunaan lahan yang berlebihan. Jadi harus ada variabel controlling di sana. Ya. Dan dengan adanya variabel controlling ini sebenarnya juga dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan dari lingkungan dan mengurangi tingkat bangunan yang terbengkalai, bukan ya, reduce the abandoned building level tadi, mereduce atau mengurangi abandoned building level. Misalnya contoh di
gambar di samping ini gedung Mika ya, salah satu gedung yang paling terkenal di Singapura. Bangunan ini berdiri 1934. Wah, cukup lama ya dia berdiri ya. Jadi sebagai kantor polisi ya. Dulunya itu kantor polisi, sekarang itu telah dirubah menjadi Kementerian Komunikasi, Informasi dan Seni. Ya. Tetap dimanfaatkan bentuknya itu tetap bukan bentuk, maksudnya dulunya ini sempat menjadi abandoned building, abandoned site, tapi dimanfaatkan kembali untuk aktivitas kantor kementerian. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu juga elemen kedua adalah terkait building form and massing. Building form and massing ini merupakan salah satu elemen yang yang akan membahas bentuk-bentuk bangunan dan tata cara massa bangunan itu dengan bentuk fisik yang sudah ditetapkan dari ketinggian, kemudian juga warna, bahan, tekstur, dan fasadnya. Nah, fasadnya ini nanti dibicarakan oleh teman-teman di arsitek gitu. Tapi kita akan berbicara dalam hal ini masanya, bentuk formnya itu nanti seperti apa perkotaannya. Lalu juga building dan form ini akan banyak membahas terkait dengan indikator lainnya, yaitu penyesuaian ketinggian untuk memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan. Lalu juga ada variasi-variasi bentuk bangunan, itu menjadi salah satu poin yang akan dibahas dari building form and massing. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kaitannya dengan circulating and parking. Ya, circulating and parking ini sebenarnya sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan perencanaan kota. Kenapa? Karena ketika kita bicara sirkulasi, bicara kota, artinya kita bicara penghubung dari suatu titik ke titik yang lain. Karena satu kota itu satu sistem yang utuh dari beberapa poin, bukan dari beberapa poin, dari beberapa elemen kecil. Tentunya salah satu objek penting di dalamnya yaitu penduduknya yang terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain, sehingga sirkulasi itu bisa menjadi indikator penting yang harus kita terus improvisasi agar tujuan kita untuk membuat pergerakan manusia yang ada di dalamnya bisa tetap terlayani dengan baik. Lalu yang kedua itu parkir ya. Sudah pasti ketika kita terkadang kita melakukan pergerakan itu dibantu oleh kendaraan ya. Jadi parkir itu bisa menjadi salah satu elemen penting. Lalu juga ada open space ya, ruang terbuka. Ya sudah pasti dari definisinya saja sudah tahu ini ruang terbuka. Cuma nanti secara detail apa itu hardscape, kemudian apa itu park area, apa itu recreation area in the city, itu akan kalian pelajari lebih detail di beberapa mata kuliah di semester berikutnya. Open space sendiri merupakan salah satu elemen yang sangat penting ya dalam sebuah urban planning ataupun urban design, yang sebenarnya membantu masyarakat untuk membangun rasa sosialis ya, kebersamaan, menciptakan identitas di suatu lokasi dengan karakteristiknya masing-masing dan memberikan keseimbangan tentunya untuk alam dan masyarakat. Karakteristik ruang terbuka sendiri itu meliputi dari ruang open space-nya ya, harus punya identitas, kemudian akses dari one location to another, kemudian safe tentunya ya, masyarakat harus bisa merasakan safe berada di sana. Dalam hal ini mungkin kaitannya dengan desain, tidak membuat orang terantuk, tidak membuat orang jatuh atau mudah diserang oleh kriminal. Kemudian comfortable, can be protect, kaitannya dengan environment, can be protect from sunshine. Kemudian bukan sunshine ya, ini lebih from sunlight maksudnya. Can be protect from sunlight and rain. Kemudian
juga kondisi ruang terbuka yang memadai dan dapat bersantai tentunya. Kemudian harus enjoyable, harus happy ya, bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, contohnya seperti di Central Park ini ya, salah satu tempat yang memang banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya banyak orang atau komunitas. Seperti contohnya ini ada komunitas yoga ya, ada fotografernya, ada orang yang sedang berrekreasi bersantai, kemudian ada remaja ya, ada orang tua ya, jadi segala macam usia, segala macam jenis aktivitas. Lalu pedestrian ways atau jalur pejalan kaki ya, salah satu elemen yang paling penting, di mana elemen ini memang salah satu elemen yang bisa memberi kenyamanan ya atau keamanan bagi para pejalan kaki untuk bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Ya tentunya juga jalur pejalan kaki ini kalau kita perhatikan memang banyak sekali berdampingan dengan jalur-jalur motorized ya. Tetapi banyak juga hak-hak biasanya dari para pejalan kaki ini yang belum memenuhi standar minimum, yang harus menjadi perhatian kalian nanti sebagai urban planner atau urban design untuk bisa terus mengimprovisasi tempatnya atau lokasinya. Activity support ya, sebagai aktivitas pendukung yang muncul di sana dari aktivitas-aktivitas utama yang sudah atau elemen-elemen utama yang sudah sampaikan. Penunjang-penunjang kegiatannya ini bisa bermacam-macam ya. Tentunya biasanya akan banyak bersinggungan dengan para pejalan kaki ya. Lalu juga sebenarnya dengan adanya activity support ini bisa menunjang aktivitas ekonomi yang ada di sana, dan it's make more vibrant activity in their side. Nah, kemudian sudah pasti signage atau penanda ya. Ya, kalau penanda ini sebenarnya adalah elemen penanda atau simbol dalam perkotaan yang berfungsi untuk memberikan identitas, kemudian navigasi, juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk tadi ketika kita sudah bisa menggunakan contoh saja kita ingin berpindah dari rumah ke sebuah shelter transportasi umum ya, kita tentu butuh yang namanya penanda ya. Jadi misalnya penandanya pertama rambu-rambunya itu tempat shelternya itu ada di mana. Nah, penanda ini juga sebenarnya kalau di era sekarang ini mungkin untuk menuju ke suatu lokasi bagi kita yang orang baru di suatu kota, mungkin kita sudah bisa menggunakan GPS saja, kita sudah tahu. Tetapi informasi detail seperti toilet ya, kemudian informasi seperti ruang untuk menyusui bayi itu tidak disampaikan oleh informasi di handphone kalian. Nah, itulah tujuannya signage ini masih tetap relevan sampai saat ini. Kemudian juga informasi terkait rambu-rambu lalu lintas di jalan itu juga belum sedetail yang disampaikan di GPS. Lalu juga ada preservation atau kegiatan pelestarian. Ini biasanya banyak kaitan dengan bangunan-bangunan bersejarah ya, peninggalan-peninggalan bersejarah yang sudah pernah terjadi selama atau berdiri selama berabad-abad. Lalu juga bisa menjadi manfaat untuk edukasi ya, untuk beberapa profesi. Lalu meningkatkan magnet wisata ya, sebagai peran untuk peningkatan aktivitas ekonomi untuk masyarakat lokal ya. Untuk sisi komersialnya seperti itu, juga pajak tentunya akan menjadi dengan secara otomatis akan terimbas ya. Lalu bagaimana kaitannya sendiri dengan urban design gitu? Kaitannya sendiri dengan urban design
sebenarnya bisa kita lihat bahwa di zaman era globalisasi yang serba teknologi menjadi sangat kuat, perkembangan jaringan internet juga menjadi semakin luas dan hampir semua orang itu dapat memanfaatkan ya lewat ponselnya gitu. Nah, banyak dalam desain perkotaan sendiri itu berpengaruh untuk memberi dukungan teknologi, komunikasi, dan informasi yang komprehensif dalam pembangunan tentunya. Kaitannya kalian sebagai planner itu adalah sebagai eh, alat bantu untuk melakukan analisis dalam proses pembangunan. Teknologi dan IoT juga dapat digunakan dalam desain perkotaan, misalnya tadi ya dalam melakukan payment untuk transportasi umum, aplikasi kesehatan, dan beberapa data-data yang diberikan oleh pemerintah untuk diolah kembali. Ya, seperti gambar di samping ini, orang melakukan payment di transportasi umum menggunakan handphone tanpa harus bersentuhan langsung. Ini sangat membantu ketika di suatu situasi pandemi seperti ini ya. Kemudian juga di tempat-tempat parkir, biasa sekarang kalau kalian lihat itu sudah ada parkir yang touchless, jadi kalian cukup dengan sensor tangan saja nanti akan keluar kartu parkirnya. Juga cuman pada saat melakukan pembayarannya mungkin masih ada proses sentuhan gitu ya dari barang-barang publik dengan tangan kita. Untuk urban issues-nya sendiri ya, untuk urban issues itu sebenarnya kalau kita lihat dari definisi di slide ini, banyak banyak sekali ruang-ruang publik ya, ruang-ruang publik yang sebenarnya bila kita lihat lebih dalam lagi dalam berbagai sektor, misalnya tadi ya, land use, kemudian kebijakan, keberagaman sosial dan kondisi fisik yang berbeda, itu menyebabkan kompleksitas yang cukup menantang ya, dan membuat permasalahan yang cukup banyak yang bisa kalian lihat saat ini ya dari kacamata sebagai planner. Dasar itulah yang membuat kenapa pembangunan perkotaan ini perlu suatu stimulus, dalam hal ini teknologi, untuk bisa membantu pemecahan masalah-masalah yang lebih kompleks tadi. Beberapa contoh isu dalam perancangan kota ya, bisa kita lihat dari yang pertama adalah mobilitas dan migrasi penduduk, kemudian perubahan bentuk fisik alam, ini juga kaitannya dengan climate change, kemudian kepadatan penggunaan ruang, lalu ketidakseimbangan antara ekosistem alam dengan lingkungan binaan, lalu ada juga isu lainnya connectivity between buildings ya, atau building with nature, bagaimana konsep-konsep alam itu bisa kita coba implementasikan dalam bangunan, lalu infrastruktur yang tidak mendukung kegiatan masyarakat, lalu juga pelestarian atau konservasi bangunan bersejarah, dan technological achievement gitu. Itu isu-isunya. Nah, di saat ini sebenarnya kota-kota sudah memanfaatkan teknologi sebagai pengembang kota dan dalam pengembangan kota ya, dan juga untuk melayani warganya. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa kita contoh sebenarnya dari negara-negara maju yang kalau kita lihat implikasinya sebenarnya itu bisa lebih praktis, lebih cepat, mudah juga, dan adil sebenarnya. Itu yang paling penting, karena ini ya, equitable ini yang paling susah ini.
Nah, maka dalam kasusnya kota ini muncullah sebuah konsep yang banyak peran IoT di dalamnya yang disebut dengan smart city. Ya, smart city. Jadi smart city ini jangan dibayangkan bahwa sebuah uh, gedung dikasih internet sudah, sebuah kota dikasih internet yang kencang jadi smart city. Enggak gitu ya. Smart city itu tidak sesimpel itu. Smart city itu sebenarnya terdiri dari beberapa elemen penting, ya. Elemen penting itu sebenarnya yang pertama dari smart economy, ya. Smart economy ini kaitannya dengan kewirausahaan, ya, inovasi dalam kewirausahaan, bagaimana untuk bisa menciptakan peluang-peluang kerja dan meningkatkan kompetensi tentunya, dan meningkatkan, bukan kompetensi, meningkatkan kompetisi gitu ya, dalam hal ini in the good way gitu ya, in the good way, dan tadi menciptakan orang-orang wirausaha yang cerdas. Lalu juga kaitannya dengan productivity. Jadi kaitan dengan produktivitas tentunya itu juga kaitannya dengan apa ya, quantity gitu ya. Jadi semakin besar gitu hasil produknya, ya, produktivitasnya lebih besar, maka akan lebih tinggi juga keuntungan yang didapat dalam kaitan ini ekonomi ya gitu. Lalu juga kita bicara terkait dengan ketertarikan lokal dan global, kaitannya dengan nilai investasi, bagaimana peran IoT ini ketika kita mencoba ingin bersaing dengan negara-negara lain, itu bisa menjadi stimulus ya dalam hal ekonomi maupun branding. Kemudian smart mobility, ya, transportasi yang tanpa apa namanya, tanpa driver, itu apa namanya ya, mobil apa istilahnya itu ya, mobil tanpa driver, jadi secara otomatis. Kemudian juga clean and non motorized option untuk lingkungan yang bisa mereduce pollute atau low carbon. Ya. Lalu kaitannya dengan ICT bagaimana? Ya, kaitannya dengan ICT, integrated ICT is used to improve the quality of transportation modes and infrastructure, atau yang disebut dengan peningkatan kualitas moda dan prasarana transportasi untuk memudahkan pelayanan publik ya. Tadi seperti contoh tadi ini apa, smart mobility gitu ya. Itu bisa. Kemudian di smart governance, kaitan dengan tata kelola yang cerdas, kebijakan-kebijakan yang diambil baik dari sisi penawaran, permintaan, itu bisa mengurangi risiko kegagalan di pasar, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, pajak, dan juga perdagangan. Data yang open, transparan, bisa diakses semua orang, bisa diakses publik lewat internet, itu menjadi hal yang paling definisinya. Berikutnya terkait dengan ICT in the Gov atau ICT in the government, ya, teknologi atau informasi yang dapat digunakan memberikan informasi layanan publik, hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Seperti tadi contohnya ada kaitannya juga, misalnya ada announcement, ya, ada juga tadi transparansi open data bisa. Smart environment, ya, kaitannya dengan green building, nyaman, bercampur dengan ruang-ruang hijau, hemat energi. Itu juga menjadi salah satu poin smart environment. Seperti tadi connect to nature yang kita lihat, mana ya? Nah, ini involve natural element. Ya. Oh sorry, bukan. Mana tadi ya itu pengertiannya. Oh, ini ya. Poin kelima, connectivity between buildings or buildings with nature. Jadi pendekatan dengan nature.
Kemudian green energy sudah saya bahas juga, green urban planning ya, menyediakan ruang-ruang yang seimbang di perkotaan ataupun di lingkungan-lingkungan dalam skala yang lebih kecil. Smart living tentunya ya harus juga diperhatikan. Culture vibrant, penuh budaya dan happy ya, keberagaman budaya dan tentunya harus happy ya. Indeks bahagia itu ada indikatornya juga, bisa dicek nanti. Lalu rasa aman, kesehatan, lalu juga ini ada smart people ya. Ini bukan dari Corbusier tetapi ini memang salah satu indikator penting dalam sebuah smart city. Jadi harus ada smart people-nya. Apa smart people maksudnya? Smart people maksudnya adalah understanding the knowledge atau memahami ilmu secara mendalam. Jadi orangnya pun itu dilatih untuk bisa mengaplikasikan dan mengapresiasi pemikiran-pemikiran kritis. Ya, berani membantah apabila itu salah tentunya ataupun melenceng dan terus berkreasi, terus mencari wawasan-wawasan yang lain agar menjadi lebih luas dan mampu berkomunikasi dengan baik. Masyarakat yang inklusif ya, tentunya ini sangat ideal sekali gitu ya. Walaupun juga tantangannya cukup berat. Ya, ideal inklusif dalam hal ini dengan ras, suku, agama maupun pendapat. Dan juga creativity tentunya. Dan beberapa best practice yang bisa kita lihat dari contoh kota-kota yang sudah sukses dengan konsep smart city. Yang pertama itu adalah di London. Di London ini sudah cukup sukses untuk mengimplikasikan konsep smart city-nya. Di London sendiri sudah menjadi sebuah atau sudah sukses menerapkan konsep smart city dengan judul atau motto atau apa ya, sekarang itu istilahnya apa sih, bukan motto ya, apa ya, brand ya, brandingnya ya. Jadi tagline-nya atau brandingnya itu London, Smart London Together ya. Jadi Smart London Together itu menjadi tagline-nya. Dimana kalau kita lihat ya, isu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang sudah diperkirakan menjadi hampir 10 juta, diasumsikan 10 juta orang atau 10 juta jiwa pada 2030, itu menimbulkan tantangan atau challenge yang sangat luar biasa. Dan dengan hadirnya kolaborasi dengan IoT atau konsep smart city ini, Kota London membuat kebijakan dalam inovasi bekerja sama dengan Connected City Institute ya, untuk meningkatkan tujuannya untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dengan menggunakan jaringan sensor nirkabel. Ya. Contohnya misalnya dari sektor transportasi, ya, pemerintah menyediakan platform Transport for London, ya. Jadi ini, the Transport for London platform. Ya. Tujuan dari pemberian fasilitas ini untuk pengguna dalam berwisata mampu menggunakan mobilitas multimoda dengan membayar transportasi melalui website ya, atau juga menggunakan Passcard, menggunakan debit, credit card, semuanya sudah cashless. Lalu juga di contoh lainnya, kenapa London bisa menjadi kota cerdas ya. London ini ingin menciptakan layanan publik, ya bukan ingin tapi sudah menciptakan layanan publik yang dapat diakses oleh warganya, lalu bisa diakses juga bagi para pengguna difabel ya. Juga ada program-program pelatihan pengetahuan, keterampilan digital bagi para lansia. Jadi betul-betul inklusif, semua elemen masyarakat mampu dilayani dengan baik. Kemudian open data dan secure city data
Itu juga menjadi salah satu tujuan untuk berbagi dan seterbuka mungkin dengan masyarakat terhadap data-data yang real time tentunya bisa diakses. Lalu yang berikutnya terkait dengan Smart Street. Smart Street ini untuk kaitannya connectivity dan Smart Street. Jadi jaringan di bus menjadi 5G, tidak hanya di titik-titik tertentu tetapi bisa digunakan di gedung-gedung publik malah ya. Di gedung publik aja 5G. Kita di kampus itu mungkin belum ya. Lalu juga meningkatkan kualitas infrastruktur ya, dengan memperbaharui lampu jalan, memberi kamera, sensor-sensor untuk WIN, kemudian WiFi dan titik-titik untuk pengisian charge vehicle ini electric vehicle yang memang sudah di support gitu oleh negara, oleh pemerintah maksud saya. Ya, ini beberapa contoh lainnya dari beberapa Smart City Collaboration dan Improve of Citizen-nya. Nah, yang berikutnya adalah contoh negara kedua yang ada saya ambil ini dari Singapura, di mana dia mengkonsepkan smart city-nya di sini disebut dengan Smart Nation gitu ya. Kalau tadi itu dia sebut dengan Smart London Together, di sini dia sebut tagline-nya Smart Nation. Smart Nation ini merupakan inisiasi yang coba diusung untuk melibatkan teknologi ya, tadi teknologi untuk sustainable city ya, sustainable city itu kota yang berkelanjutan, di mana inovasi dan teknologi menjadi pegangan utama yang dikelola atau dipegang atau ada di GovTech ini ya, yang berperan mengembangkan platform, kemudian infrastruktur, aplikasi, informasi ya, terkait dengan fasilitas Internet of Things-nya. Ya, salah satu aplikasinya yang tentu tujuannya juga untuk layanan publik ya, seperti contohnya di sini adalah berbagi sharing data gitu. Tidak sharing data kepada seluruh elemen masyarakat. Itu bisa secara berkala bisa mengetahui perkembangan data dalam perhutanan dalam segala sisi gitu. Nah, contoh konkret ini inisiatifnya apa? Seperti Smart Nation Sensor Platform, di mana platform ini yang terintegrasi mencakup layanan skala kota dan nasional malah ya, karena mungkin dia negaranya itu negara kecil, jadi dan juga dia secara geografis kan bukan kepulauan ya, salah satu pulau saja, jadi terintegrasinya juga dari skala kota sampai nasional itu betul-betul mumpuni, dan aplikasi layanan transportasinya juga sangat luar biasa, perlu dicontoh ini. Lalu juga kaitannya dengan smart urban mobility ya, Singapura sendiri juga mengembangkan ide tiket hands free untuk memudahkan penyandang disabilitas, anak-anak, orang tua untuk bisa mengakses pintu dan mengakses masuk keluar dari pintu stasiun tanpa harus menempelkan kartu ya. Nah, ini bagus nih, namanya hands free ticket, hands free ticketing atau touchless tadi yang saya sebutkan. Sebagai gantinya mereka memiliki kartu yang memiliki identifikasi frekuensi radio, jadi secara ada jaraknya gitu ya, ada distancingnya antara sensor dengan kartu, tidak harus bersentuhan dan langsung bisa di-detect. Kemudian dalam contoh-contoh lainnya adalah di Singapura itu juga mengembangkan satu platform khusus bagi orang tua untuk mendapatkan layanan-layanan terbaik ya dalam mengasuh dan membesarkan anak, ini kaitannya dengan children. Platform ini bisa memberikan informasi tentang pendaftaran kelahiran gitu ya, tunjangan kelahiran, catatan kesehatan anak, dan mencari lokasi prasekolah terdekat gitu. Ini peran-peran sangat luar biasa. Kalau kita di sini istilahnya sistemnya sistem zonasi gitu ya, jadi masih manual.
Lalu juga ada pilar-pilar lainnya seperti dalam konsep smart nation-nya itu terkait dengan digital economy, kemudian digital government. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan di London juga. Dan yang membedakannya mungkin di sini adalah digital society. Ya, digital society ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penggunaan digital ya, agar bangsa ini ternyata sama juga, Jadi definisinya masih sama, ingin memberikan wawasan tentang penggunaan digital supaya yang baik yang dari level kecil, anak-anak sampai dengan yang sudah tua itu mampu memiliki wawasan dalam penggunaan teknik informasi berbasis digital. Dan itu sebenarnya dampaknya bisa memberikan keterampilan, selain keterampilan tentunya lalu confidence, kemudian motivation, ya, to use technology sebagai visi dari Smart Nation tadi. Itu mungkin contohnya. Ya, mungkin itu demikian dari saya terkait dengan pengenalan hubungan antara IoT dengan perancangan kota itu sendiri. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu ilmu baru bagi kalian mahasiswa PWK untuk bisa merenungkan sampai di rumah gitu ya. Ternyata semua yang kita lakukan selama ini khususnya dalam memenuhi kebutuhan kalian masing-masing kesinggungan irisan antara teknologi atau IoT yang kita bicara dengan pelayanan ruang publik atau perancangan sebuah kota sangat dekat. Demikian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, ada sanggahan, bisa disampaikan lewat WA saja ya, WA saya 24 jam, silakan bisa dikontak. Lalu saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya lakukan menyinggung perasaan teman-teman semuanya atau mahasiswa semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih.